Kalau kita Bea Cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibuka diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang Bea Cukai, orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi. Jadi mereka sudah amat semangat memperbaiki kinerja mereka. Pemirsa, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa mengancam akan membekukan bea cukai bila kinerjanya terus menurun. Menurut Purbaya, butuh waktu 1 tahun untuk mengembalikan kepuasan masyarakat terhadap bea cukai. Kinerja bea cukai tengah menjadi sorotan publik. Menteri Keuangan tidak puas melihat kinerja jajaran anak buahnya itu dalam melayani masyarakat. Purbaya mengancam akan membekukan bea cukai dan merumahkan 16.000 pegawainya. Menurut Menteri Keuangan, dirinya telah melapor ke Presiden Prabowo dan meminta waktu 1 tahun untuk membenahi citra dan kinerja bea cukai. Kalau kita Bea Cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibuka diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang Bea Cukai, orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi. Jadi mereka sudah amat semangat memperbaiki kinerja mereka. Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Jadi mereka orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk merubah keadaan. Sejumlah masalah bea cukai yang menjadi sorotan publik adalah tidak adanya pengawasan bea cukai di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park, hingga masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Sabang, Aceh. Dari Jakarta, Rizka Salsabila, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Pemirsa, bagaimana kinerja bea cukai hingga terancam dibekukan oleh Menteri Keuangan? Apa saja tantangan bea cukai untuk memperbaiki citra dan kinerjanya? Sudah bersama kami pengamat ekonomi Derajat Wibowo. Selamat sore, Mas Derajat. Selamat sore. Baik. Ya, Mas Derajat, ini kita langsung mulai saja. Ini tiba-tiba Menteri Keuangan akan membekukan bea cukai. Sepertinya ultimatum Pak Purbaya ini serius. Ada apa sebetulnya dengan bea cukai kita, menurut Anda, Mas Derajat? Begini, kalau bea cukai, bukan hanya bea cukai ya, pajak, terus kadang mungkin juga institusi lain, termasuk pertanahan, imigrasi, ada masalah, itu saya rasa memang itu ada masalah birokrasi di Indonesia itu sejak lama memang harus dibenahi secara drastis. Makanya waktu kampanye dulu tuh saya selalu menekankan pentingnya debirokratisasi gitu ya. Tapi itu bukan hanya, yang pertama itu bukan hanya bea cukai saja gitu. Nah, kalau solusinya adalah membubarkan, ya pasti berarti semuanya perlu dibubarkan gitu kan. Kan kita nggak ingin seperti itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persoalannya ini memang di persoalan sistem ya. Ada persoalan sistem. Kita ingat mungkin misalkan KPK ya. Teman-teman yang di KPK itu kan berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Ya. Nah, ternyata ketika mereka bekerja di dalam sistem yang ada di KPK, itu kinerjanya berbeda dengan di institusi awalnya ya, ada perbedaan gitu. Jadi saya lebih percaya bahwa seandainya dari pimpinan itu bisa membangun sistem ya seperti yang dibangun di KPK selama beberapa tahun terakhir ini, itu saya rasa kinerja bea cukai maupun pajak dan lembaga lain akan ada perbaikan ya. Karena masyarakat kita memang ada yang ketiga ada masalah kultur yang memang kadang kita abai untuk membangun. Ya. Saya masih ingat ketika saya baru pulang dari luar negeri dulu, itu kita antri nggak biasa, tapi begitu kita bangun sistem yang ada di counter mengatakan kalau ada yang lompat antrian, Bapak maaf, Ibu maaf harus antri dulu. Akhirnya rakyat tertib untuk antri. Sama dengan kinerja bea cukai ya. Kalau masalah bea cukai waktu saya di BIN dulu itu kita pernah MOU dengan bea cukai dan dirjennya pada saat itu sekarang sudah menjadi Sekjen Kementerian
Kementerian Keuangan ya. Kita pernah siapkan, kita tata sistemnya, tapi ya memang satu dan lain hal tidak diperbaiki. Jadi saya lebih percaya pada pentingnya perbaikan sistem, Baik. terutama sistem internal check and balance di Bea Cukai, dan saya yakin itu kan bisa. Baik, ini menarik Mas Derajat ketika Anda mengatakan bahwa sistemnya harus dibenahi. Nah, sistem yang ada sekarang ini menurut Anda seperti apa? Dan poin yang mana yang harus diperbaiki dari sistem Bea Cukai? Terutama adalah check and balance internal. Jadi misalkan ada satu pegawai melihat temannya katakanlah memasukkan data-data yang salah. Nah, kita harus buat sistem yang membuat pegawai itu merasa wajib untuk melaporkan, karena kalau tidak wajib, dia akan terkena bukan hanya sanksi organisasi, tapi juga sanksi hukum, ya. Jadi dia akan bisa dikatakan sebagai accessory to crime, orang yang ikut terlibat di dalam perbuatan pidana. Ya. Dan ini bukan sesuatu yang baru di negara-negara maju. Sudah terbiasa terbangun sistem di mana ketika kita menyaksikan rekan kerja kita melakukan sesuatu yang melanggar hukum, kita punya kewajiban untuk melaporkan, karena kalau tidak kita juga akan ikut terkena masalah hukum gitu. Dan mereka sering membedakan antara persahabatan pribadi dengan ya ketaatan kepada organisasi dan ketaatan pada hukum. Jadi bisa saja yang harus dilaporkan adalah sahabat dekatnya. Sorry bro, lu sahabat gua tapi gua harus lapor, karena kalau enggak jadi masalah buat organisasi kita, jadi masalah buat saya dan keluarga saya. Nah, sistem itu sebenarnya bisa dibangun, dan kemudian setelah dibangun ditegakkan, dan saya yakin bisa. Kenapa saya yakin bisa? Ini nggak asal, nggak omon-omon. Ini berdasarkan pengalaman. Ya, pertama sektor perbankan, pengalaman saya dulu. Bank-bank kita itu banyak sekali kredit yang melanggar BMPK, banyak sekali kredit macet dan sebagainya. Bank-bank himbara apalagi. Kemudian kita bangun sistem, kita gedor ya dengan perubahan sistem. Akhirnya lihat saja bank-bank Mandiri, BRI dan sebagainya kan kinerjanya jadi lebih bagus ya. Kemudian KPK itu juga contoh. Jadi apa yang dilakukan Pak Menteri Keuangan itu bagus dari sisi shock terapi, ya. Namun shock terapi itu tidak akan cukup. Kita sudah pengalaman juga dengan berbagai shock terapi, misalkan shock terapi yang dilakukan oleh Menteri BUMN Pak Dahlan Iskan dulu, ya. Ada beberapa shock terapi kan, tapi ternyata yang berjalan itu bukan shock terapi itu, tapi pembangunan sistem yang dilakukan oleh Mas Yonan di KAI, ya. Kita lihat sekarang KAI kan jadi bagus sekali. Jadi contoh-contoh yang ada, contoh empiris yang ada, itu sudah menunjukkan shock terapi kadang-kadang diperlukan, tapi shock terapi tidak akan bisa mengubah sistem, tidak akan bisa mengubah kultur organisasi atau kultur perusahaan. Yang diperlukan adalah perubahan yang sifatnya sistemik di kultur organisasi, ya, terutama dalam sistem check and balance internal. Dan contoh-contohnya sebagai kesimpulan yang saya sampaikan itu tadi, bank-bank himbara tahun 2000 sebelum 2003-2004 itu kita tahu sendiri permasalahannya luar biasa. Ada perbaikan, sekarang NPL-nya bagus, KAR-nya bagus, semuanya bagus ya. Ya tentu ada masalah pastilah, namanya orang hidup. Tapi intinya yang rusak-rusak zaman dulu bisa diperbaiki. Kemudian KPK ya, kemudian KAI. Itu kita sudah ada banyak contohnya. Baik, contohnya sangat banyak, tapi yang disoroti oleh publik ini kan, yang menjadi sorotan adalah tidak ada pengawasan bea cukai di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park misalnya, atau masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Sabang Aceh. Apakah ini juga menurut Anda adalah kelemahan sistem yang saat ini ada di bea cukai? Ya, itu hanya contoh-contoh kecil. Sebenarnya yang contoh lebih besar itu banyak. Jadi Morowali, Sabang itu contoh ya. Tapi saya sebenarnya lebih concern dengan apa yang terjadi di Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Karena disitulah lalu lintas barang di Indonesia, disitulah penerimaan negara, disitulah inflasi bagi rakyat Indonesia itu
sangat krusial ditentukan gitu ya. Jadi saya lebih concern pada perbaikan di tempat-tempat yang betul-betul menjadi jalur utama, yaitu Tanjung Perak. Baik, sistem perbaikan di Tanjung Perak dan Tanjung Priok dan Tanjung Tanjung Priok Perak. ya. Itu adalah dua tempat utama gitu ya yang seharusnya dilakukan perbaikan. Terima kasih Mas Derajat Wibowo, ekonom senior, telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.